Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanda Imani Ausitasari. Saya dari kelas 9A MTSN 4 Kediri. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai globalisasi di bidang ekonomi dalam bentuk globalisasi di perdagangan. Di dalam presentasi saya, kali ini akan membuat pertama, pengertian, kedua, sebab, ketiga, akibat, keempat, dampak, kelima, solusi dari adanya globalisasi ekonomi dalam bentuk perdagangan. Globalisasi merupakan gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia akibat pengaruh yang sifatnya mendunia. Globalisasi berperan penting dengan ekonomi, politik, pendidikan, dan HRM. Globalisasi telah menjadi kebutuhan tersirat dalam kehidupan setiap manusia, khususnya juga dalam pemenuhan kehidupan manusia juga loh. Globalisasi memiliki banyak sekali faktor pendorong berupa munculnya globalisasi di berbagai negara. Maksud dari munculnya globalisasi di berbagai negara adalah perkembangan iptek dan integrasi ekonomi. Menyadari hal tersebut, negara dengan perkembangan iptek yang pesat ingin menguasai perekonomian di negara lainnya dengan prinsip kapitalisme. Globalisasi di bidang ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu sendiri bermakna ialah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Akibat dari adanya perdagangan bebas ini, lalu akan banyak sekali muncul berbagai macam organisasi internasional di bidang ekonomi yang akan menyatukan berbagai negara. Dan tidak hanya itu, ada juga berbagai perusahaan yang berskala internasional seperti contohnya McD, KFC, McDonald, Starbucks, dan lain sebagainya. Pasti kalian kenal dengan brand-brand itu. Nah, semuanya untuk merupakan perusahaan tertentu itu di bidang ekonomi di dunia ini. Nah, sekarang pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tapi di seluruh dunia. Seolah-olah telah menjadi satu pasar dan tidak ada lagi batasan-batasan yang akan menghambat operasi mereka. Faktor pendukung adanya globalisasi ekonomi dalam bentuk perdagangan adalah yang pertama, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi terbuka. Yang ketiga, adanya perdagangan bebas. Keempat, kerjasama antar hubungan negara. Kelima, kemudahan-kemudahan dalam imigrasi. Sebab terjadi globalisasi dan pendorong perekonomian dalam globalisasi mengakibatkan meningkatnya pendapatan negara dan menurunnya angka kemiskinan dunia dan meningkatkan pendapatan per kapitanya. Selain itu, juga terdapat dampaknya, di antara lainnya sebagai berikut. Dampak positifnya dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran. Ketiga, meluasnya pasar produksi domestik. Kelima, menyediakan dana biaya tambahan perdagangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, terdapat banyak sekali dampak negatifnya juga loh. Apa saja sih? Contohnya yang pertama, menghambat pertumbuhan di sektor industri. Yang kedua, memperburuk negara pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan makin tidak stabil. Yang keempat, memperburuk proses pertumbuhan di jangka panjang. Nah, selain itu, globalisasi ekonomi dalam bidang perdagangan memiliki salah satu tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan penjagaan yang luas dan melewati batas-batas negara. Dari dampak negatif, sebab dan akibat bahwa dapat ditarik kesimpulan atau solusi dari terjadinya globalisasi dalam bidang ekonomi dan bentuk perdagangan ialah kita perlu menyikapi dampak globalisasi di antaranya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, menyaring informasi dan budaya masuk, melestarikan kebudayaan dan tradisi, memupuk yang lain, nasionalisme dari dalam diri, meningkatkan daya potensi nasional dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kesimpulannya ialah dari seluruh penyampaian saya, globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan perkembangan sistem perekonomian ke arah perekonomian terbuka antar negara. Perkembangan ekonomi internasional semakin besar dapat memacu perubahan di suatu negara. Perkembangan ini menyebabkan adanya perdagangan internasional. Terima kasih untuk presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.